Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, edisi lembar ke-29 di bulan Oktober 2024. Kita ada di hari Selasa, masih terhitung awal pekan ya. Semoga semangatnya masih penuh juga untuk melalui hari atau pekan ini. Dan tentu saja kita mari teduhkan hati masing-masing dengan senantiasa bersama di program-program Siram Rohani, termasuk dalam program Mutiara Pagi yang hadir setiap pagi di RRI Sumeneb. Kita akan gali ilmu Islami bersama dengan narasumber tentunya. Dan hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah SSMBI bicara tentang siksa neraka. Kita tahu bahwa dalam Islam siksa neraka ini merupakan balasan bagi orang-orang yang dikatakan berdosa, durhaka, dan juga mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Siksa neraka memiliki banyak macam dan juga tingkatan, mulai dari siksa ringan hingga berat sesuai dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh umat manusia. Lebih jauh tentang hal ini, langsung saja kita bersama-sama akan bahas dan gali ilmunya bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz pagi ini? Alhamdulillah ala kulli syai'in. Agak dikit suara. Alhamdulillah ya Allah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Ustadz. Semoga lekas sembuh Amin. juga. Kurang fit ya Ustadz kondisinya. Tapi terima kasih sudah berkenan untuk senantiasa memberikan ilmunya kepada kami Ustadz. Ustadz, ini siksa neraka berarti masih ada kaitannya dengan topik-topik yang diangkat oleh Ustadz Hudzaifah di sebelum-sebelumnya Ustadz? Iya benar. Ini kajian tentang eskatologi. Mhm. Jadi setelah Sirat itu kan jembatan di atas neraka itu. Iya. Jadi ada yang kemudian bisa melewati, Mhm. orang-orang beriman itu bisa melewati itu dengan berbagai macam model. Ya. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang hampir jatuh, tapi bisa selamat. Tapi ada yang juga yang jatuh. Jadi Baik. ini bahasan terakhir Mhm. yang mengenai eskatologi, yaitu tentang neraka dan surga. Jadi pada titik Mhm. terakhir sudah tentang nikmat surga, dan Mhm. kesempatan ini kita bahas lebih awal tentang siksa Siksa neraka, artinya neraka. yang jatuh. Mhm, baik. Dan Ustadz, mungkin saya review sedikit sebelum mukadimah bahwa di pertemuan sebelumnya, di perjalanannya dari bab-bab yang disampaikan oleh Ustadz, fase-fase di akhirat nanti ada syafaat-syafaat di setiap fasenya ya Ustadz ya. Eh, Ustadz Di sampaikan 3 tempat. di 3 tempat. Menurut riwayat Anas bin Malik, di 3 tempat Mhm, ketika meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mhm, lalu di mana aku bisa menemui engkau ya Rasulullah? mhm, Maka Rasulullah kemudian menyebutkan pertama itu adalah di waktu di Mizan, mhm, lalu kemudian yang kedua di Haud, mhm. Telaga Nabi, Telaga lalu Nabi kemudian ketiga di Sirat. di situ. Jadi terakhir itu di jembatan ketika Rasulullah berada di ujung, Mhm, dan setiap umatnya mau melewati Sirat itu Rasulullah mengangkat tangan mhm. dan doa agar diselamatkan. Itu 3 tempat yang Baik. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat. Baik, dan
di tempat yang terakhir ini apakah masih ada harapan begitu Ustadz? Nanti kami juga akan dengarkan begitu ya, pendengar seperti apa kemudian umat manusia terutama umat muslim bisa terbebas dari siksa neraka. Apakah kalau sudah masuk tidak bisa untuk terselamatkan atau bagaimana? Silahkan Ustadz dengan mukadimahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah perjalanan fase-fase mulai dari kematian, dimulai dari alam barzah itu merupakan awal menuju alam akhirat, jadi kematian, lalu kemudian ada di sana hari kiamat, lalu ada hari kebangkitan, lalu di padang mahsyar itu nanti ada hisab, lalu di situ ada pemberian catatan amal, lalu setelah itu ada mizan, dan setelah mizan kemudian ada haud, dan lalu kemudian sirat. Maka kajian kita kali ini adalah tentang siksa neraka. Jadi orang-orang yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya melewati sirat dengan berbagai macam model yang digambarkan dalam hadis. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti eh, naik kuda, ada yang kencang larinya, ada yang berjalan cepat dan sebagainya. Tapi ada juga yang tertati-tati sampai kemudian selamat juga, tapi ada yang terjatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kemudian bisa melalui sirat itu sehingga Amin. bisa menunggu masuk ke surga. Amin. Nah, tentu harapan kita bahwa dua penentu ini ya, antara kita akan masuk surga atau neraka, yang di situ kemudian selalu waktu di dunia kita sudah disuruh untuk berdoa agar terhindar dari api neraka. Jadi misalnya dalam hadis itu setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat maghrib, kita di antara pikirannya adalah berzikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Ya, itu sudah sering kita juga pikirkan di antara pikiran-pikiran kita sesudah sholat maghrib dan subuh. Dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa ada orang yang sudah layak masuk neraka dan dia sudah mau diseret ke neraka, tetapi kemudian neraka itu justru menjauh dari, setiap mau didekatkan neraka menjauh. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau begitu? Karena dulu orang ini selama di dunia sudah selalu berdoa agar dihindarkan dari itu. Dan itu artinya bahwa doa itu tidak sia-sia. Jadi teruslah berdoa, diantaranya doa yang diajarkan Nabi itu adalah agar terhindar dari api neraka. Setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, lalu juga ada ulama yang menyebutkan bahwa di suasana seperti ini, jadi suasana panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim itu adalah merupakan bagian dari pengaruh dari nafas neraka. Jadi kalau panas ekstrim atau dingin yang ekstrim itu dalam bahasa hadis kita itu dikenal sebagai itu adalah hembusan neraka. Oleh karena itu juga bagian dari itu ketika dalam suasana seperti panas sekarang yang kita baca adalah Allahumma ajirna min harri jahannam. Ya Allah jauhkan dari panasnya api neraka nanti. Jadi ada ulama yang menyebutkan kalau kita terbiasa tidak mengeluh. Jadi panas seperti ini sia-sia saja mengeluh. Mengeluh itu maksudnya hanya cuma mengeluh, ya sia-sia aja ucapan. Kenapa kita tidak mengucapkan kalimat doa Allahumma ajinna min harri jahannam? Yang itu artinya kalau kita suka baca itu, ya kita akan merasakan panas seperti ini saja. Jadi tidak sampai di akhirat kita merasakan panas. Karena kita setiap yang kita ucapkan bukan keluh, bukan hal yang sia-sia tapi punya nilai. Di antaranya itu pada suasana panas seperti ini. Kenapa panas ekstrim itu merupakan hembusan api neraka? Jelas karena memang
neraka itu selalu identik dengan panas. Tetapi kenapa kalau dingin yang ekstrim juga itu merupakan hembusan neraka? Itu dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan karena memang nanti digambarkan ada yang menghuni neraka itu dari saking panasnya minta dingin. Oleh Allah kemudian diberi dingin, tapi dinginnya yang menyebabkan tulang-tulangnya jadi remuk. Sehingga kemudian dia minta panas lagi. Artinya kalau itu panas ekstrim ataupun dingin ekstrim itu sebenarnya adalah hembusan nafas dari neraka yang itu sama-sama tidak enak. Maka membaca doa Allah fa'jinna min hari jahannam itu di suasana begini penting daripada kemudian cuma ngeluh kok panas begini, apaan sih kok panas, segala macam. Jadi kita berharap ya inilah panas yang akan kita terima hanya sebatas seperti sekarang, tidak di neraka. Nah, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedikit menegur kepada Ummu Habibah yang sempat mendoakan umur panjang kepada Nabi agar suaminya berumur panjang, kemudian bapaknya dan saudaranya. Tetapi Nabi menegur, alangkah baiknya doamu itu diganti saja dengan semoga bisa terhindar dari siksa kubur dan neraka. Karena masalah umur itu sudah pasti, sudah ada jatah waktu yang diberikan Allah. Tapi kalau berdoa agar terhindar dari siksa kubur dan neraka tentu itu menjadi sesuatu yang penting untuk selalu didoakan. Bagian dari orang beriman kepada hari akhirat itu adalah menjadi takut kepada neraka. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz itu pernah menangis begitu, jadi sampai istrinya kemudian mengatakan, kenapa engkau, aku ingat tentang ketika nanti manusia di atas sirat atau kemudian digiring, apakah masuk surga atau neraka. Nah, ini tentu bukan berarti bahwa kita tidak takut Allah, tapi takut kepada neraka, bukan. Ini adalah sebuah kesalahan. Seorang Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat cinta kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Tetapi perwujudan dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu semata-mata menjadi sebuah motivasi juga. Ya. Selama kita takut kepada Allah dan itu dibuktikan dengan ketaatan kita, maka lalu kemudian juga di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi juga disebutkan tentang masalah neraka itu, maka muncul rasa takut itu bagian dari takut kepada Allah, maka tidak apa-apa. Itu masih bagian dari ikhlas ya. Kalau Syekh Abdul Salam itu mengatakan bahwa ikhlas itu termasuk diantaranya adalah pingin surga, takut pada neraka, kemudian mengagungkan Allah, cinta pada Allah, itu lalu melakukan pengabdian itu karena malu kepada Allah selama masih dalam bingkai 5 itu masih dikategorikan boleh atau masih dalam kategori ikhlas ya. Tetapi kalau di luar itu baru yang kemudian tidak dikategorikan orangnya. Nah, kembali kepada siksa neraka tentu ini kita tidak bisa menggambarkan apapun kecuali sudah tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Karena ini adalah persoalan yang gaib, persoalan yang kita sama-sama belum tahu. Maka kita kemudian merujuknya kepada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, gambaran tentang neraka itu. Dan memang ternyata dahsyat, ternyata ngeri sekali gambaran di dalam Al-Quran maupun riwayat-riwayat hadis itu tentang siksaan neraka itu. Yang barangkali buat kita, ini menjadi penting bukan berbicara hanya siksa nerakanya, tetapi kita akan berbicara tentang siapa orang yang akan dimasukkan di neraka yang seperti ini. Jadi misalnya ada tingkat neraka itu namanya neraka sakor. Siapa yang akan masuk ke situ? Yaitu orang-orang yang nggak sholat misalnya. Dia tidak menegakkan sholat. Dia tidak kontinuitas dalam sholat. Tidak menjaga sholatnya. Dia tidak melakukan sholat. Itu yang masuk neraka sakor. Orang yang kemudian tidak peduli dengan orang-orang miskin, tidak suka memberi makan, padahal dia punya kemampuan, itu yang akan masuk neraka sakor. Orang-orang yang kemudian suka gibah,
suka ngerasani kejelekan orang lain, itu yang akan masuk neraka sakor. Dan neraka sakor itu termasuk neraka yang hampir dalam. Yang paling ke atas itu kan neraka jahanam. Itu yang paling ringan. Jadi yang kemudian neraka yang kemudian jauh lebih apa namanya, lebih dalam lagi itu adalah neraka yang ketujuh, yang itu kemudian nanti akan kita bahas tingkatannya seperti itu. Dan terpenting buat kita ketika kemudian di kitab beberapa ulama itu ketika menulis tentang neraka selalu berhenti ketika tiap membaca ayat tentang siksa neraka, berhenti lagi, berhenti untuk kemudian mengingat, berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkan aku dari neraka. Begitu juga Nabi mengajarkan sebenarnya ketika baca Al-Quran, saat kita membaca ayat-ayat tentang neraka itu, berhenti sejenak lalu kemudian berdoa agar terhindar dari itu. Allahumma ajirni minan nar. Nah, para ulama yang menulis tentang neraka itu berbeda dengan ketika membahas tentang surga. Jadi nanti kita bahas pada kesempatan lain tentang surga. Ini masih beberapa pengantar tentang neraka. Jadi ketika bahas neraka itu berhenti berdoa agar terhindar dari. Beda ketika kemudian baca atau menulis ayat surga, juga berhenti sambil berharap agar kemudian bisa masuk surga. Dan ketika membaca ayat Al-Quran pun begitu. Kita ini disunahkan untuk berhenti. Rasulullah juga begitu, ketika baca ayat Al-Quran tentang ayat neraka berhenti untuk kemudian berdoa agar terhindar dari. Nah, ini pentingnya kita juga belajar, karena saya selalu memberikan gambaran, ya bukan anekdot ya. Kenapa orang-orang dahulu itu ketika baca Al-Quran sampai menangis gitu kan? Bukan hanya karena sahdunya suaranya, tapi semata-mata karena memang ketika membaca ayat Al-Quran itu paham maknanya itu tentang. Jadi misalnya baca Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, itu terus dibaca. Kemudian bercerita tentang neraka, ya itu banyak yang menang. Karena memang paham, ya tahu tentang maknanya. Beda dengan kita kadang-kadang kan ketika kita senang, dapat arisan misalnya, senang sekali. Dan kita sholat jamaah, lalu yang dibaca ayat neraka, tidak pengaruh sama kita tetap senyum, nanti uang ini mau kemanakan, nanti mau jalan kemana. Jadi tidak pengaruh, karena tidak tahu. Begitu sebaliknya, ketika ayat-ayat surga itu dibaca, yang harusnya kita kemudian senang berharap, tapi karena kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kemudian kita ada sesuatu yang kemudian tidak enak, maka tidak pengaruh. Itu yang salah. Ya, harusnya kita kemudian memang betul-betul berusaha untuk meningkatkan taraf pemahaman kita. Ya. Tidak salah. Orang baca Quran, orang dengar Quran itu sudah punya pengaruh pada dirinya dan bagus. Apalagi ditingkatkan lagi, lebih paham lagi. Sehingga nanti punya nilai pengaruh yang luar biasa. Nah, di kitabnya saya Imam Abdurrahim Al-Qadhi itu, Yudhaqaiqul Akhbar, hanya memberikan gambaran ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli anna. Wahai Jibril, berikan gambaran kepadaku tentang neraka itu. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka itu dan menyalakannya selama 1000 tahun. Lalu menjadi merah. Lalu menyalakannya lagi 1000 tahun lagi, lalu menjadi putih. Lalu menyalakannya lagi. Fa'auqadah al-fa'am hatta iswaddat faya sauda'u kallail al-mutlim la yatfa'u labun wa la tahmu jamratuha. Jadi 1000 tahun menjadi merah, 1000 tahun lagi menjadi putih, lalu kemudian 1000 tahun berikutnya menjadi hitam. Ya, bagaikan kegelapan malam, apinya kemudian begitu sangat menyala-nyala, menjilat, dan tidak pernah padam. Sampai kemudian ada banyak ulama kemudian ketika hanya melihat api, korek api gitu ya, atau kemudian melihat api di dunia, itu kemudian tiba-tiba menangis. Tiba-tiba menangis. Panasnya saja seperti itu, bagaimana kemudian dengan
nyala api yang sudah di apa selama 3.000 tahun menjadi warna merah, putih dan hitam. Bagaimana panasnya? Korek korek api dunia saja itu sudah sebegitu sangat sangat dahsyatnya ketika kita eh, misalnya dekat dengan itu sudah hampir terkelupas. Jadi dan masalahnya di sana tidak ada kematian dan kita dibuat lagi dengan kulit yang baru, yang bahasa seorang mu'alaf yang masuk Islam itu namanya Profesor Tajaddin Tahasen, seorang ilmuwan doktor di bidang kulit. Dia kemudian orang ateis. Dia kemudian mengatakan percuma saja semua agama berbicara tentang siksa neraka. Ya. Karena manusia itu kalau sudah dibakar di lapis ketiga ini sudah tidak akan merasakan sakit. Jadi lapis tiga itu kan ada epidermis, dermis, dan endodermis. Jadi ketika sudah di lapis ketiga itu tidak akan sakit. Jadi Hmm. percuma, cuma disiksa sebentar. Di dalam Ya, Ustadz. Halo. Baik. Ustadz Hudzaifah masih bersama kami? sadar Iya. Ustadz, Profesor tadi mohon izin Ustadz ya, tadi sempat terputus Ustadz. Sepertinya koneksi internet kita kurang baik. iya, Iya. Ya, silakan Ustadz diulang untuk kalimat yang terakhir. iya, Profesor Tajaddin Tahasen ini Mm-mm. masuk Islam gara-gara Quran surat An-Nisa ayat 56 Ya. yang berbicara tentang siksa neraka itu manusia itu kan tidak akan merasakan sakit di Mm-mm. lapis ketiga. Iya, iya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ternyata disebutkan setiap kulit mereka terbakar hangus, Mm-mm. diganti yang baru, Mm. diganti yang baru. Mm-mm. Itulah kemudian yang membuat ini pasti wahyu Tuhan, ini pasti Allah yang ngabari. Karena dia Karena seorang sampai ahli tahu kulit, ya Ustadz ya. dia ahli kulit. Jadi Mm-mm. dia tidak akan merasakan sakit kalau sudah di lapis ketiga Mm-mm. ini. Jadi percuma saja dibakar. Mm-mm. Nah, tapi ternyata Al-Quran menggambarkan itu. Artinya bagaimana gambaran-gambaran seperti itu membuat Baik. orang-orang soleh dahulu itu kemudian merasa menjadi lebih sadar dan takut untuk terhindar dari api mereka. Tentu nanti kita akan bahas lebih jauh mungkin Ya. beberapa pertemuan berikutnya tentang makanan minuman di neraka, tentang pakaian di neraka dan beberapa macam siksaan yang akan dirasakan oleh orang di neraka. Baik Itu Ustadz. barangkali pengantar untuk kita kali Ya. ini. Baik Ustadz, dan nampaknya sudah ada yang menantikan untuk bisa terhubung bersama kami di Mutiara Pagi membahas tentang siksa neraka bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah SSMBI. Saya sapa terlebih dahulu, silakan Anda bisa menelpon di 6623317 atau 665 dengan kode area 0328, bisa juga di 08113345 101. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Samsudin. Iya, sehat Pak? Ya, Alhamdulillah, silakan dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah. ya, berbicara tentang surga dan neraka, kayaknya setelah disimak, neraka sangat mudah untuk orang masuk ke neraka atas segala perbuatan sehari-harinya. Begitu pula surga. Contoh, eh, berbuat sedikit dosa itu sudah membicarakan orang termasuk dosa. Ya. Pak Samsudin, mohon maaf agak dikecilkan untuk volume radio pantaunya, ya, atau sedikit menjauh dari radio. Itu sudah. Baik. Bicara tentang kebaikan, begitu pula sangat mudah untuk mendapatkan surga. Semuanya apabila amal dan perbuatannya itu kalau amal baik ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Untuk jauh dari siksa api neraka, apakah lewat dari pintu, apakah lewat dari cara taubat
selain perbuatan sehari-hari, apakah dari cara taubat ataukah dengan cara berdoa. Taubat itu dengan zikir atau doa. Kan doa dan berzikir itu nggak sama. Kalau doa langsung memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah. Kalau zikir kan sebatas zikir gitu saja. Itu. Dan kedua, sedikit tolong sisahkan karena waktu kita terbatas mukaddimahnya sehari-harinya jangan terlalu berkepanjangan. Berikan kami sebagai pendengar waktu untuk berdialog. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masukannya dan juga pertanyaannya ya Pak Samsudin. Dan ya sebenarnya juga masih panjang ya Ustadz ya terkait dengan hal ini. Mungkin kita next time bisa dibagi-bagi partnya ya Ustadz ya. Untuk siksa neraka kita bahas di beberapa kesempatan. Tapi menarik apa yang disampaikan beliau tadi, masuk surga dan neraka dalam tanda kutip mudah Ustadz. Tapi ini berbeda dengan pandangan pendengar yang mengirimkan pesan melalui WA. Beliau sampaikan seperti ini Ustadz, mungkin sekaligus bisa melengkapi pertanyaan dari Pak Samsudin tadi. Beliau sampaikan bahwa ya, terima kasih untuk Bu Ira yang ada di kota Sumeneb begitu ya. Beliau sampaikan takut kepada Allah atau takut kepada nerakanya Allah. Tadi Ustadz sampaikan demikian. Kira-kira apa hikmahnya Ustadz? Allah membuat neraka dan surga. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan anggapan bahwa Islam itu sulit karena umatnya tidak semua masuk surga Ustadz? Silakan. Ya, satu kaidah yang harus kita pahami bahwa Allah tidak akan buat, tetapi yang akan ditanya adalah kita, supaya kita jadi hati-hati. Jadi Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya, bahasa gitu kan. Jadi kenapa Allah itu ini? Kalau hikmah boleh nanti kita sampaikan. Ya. Tetapi justru yang penting buat kita adalah yang akan ditanya itu adalah kita, tentang perbuatan-perbuatan kita dan perilaku kita selama di dunia. Kita yang akan ditanya, bukan Tuhan yang akan ditanya. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan pernah zalim kepada para hambanya. Allah itu maha kasih sayang yang luar biasa, dan itu sudah banyak ditunjukkan bahwa andaikan seorang ibu melihat anaknya mau dibunuh atau kemudian mau celaka, maka ibu itu akan begitu sangat melindungi dan menjaga. Tetapi Allah jauh lebih dari seorang ibu sayangnya kepada anak. Maka Allah tidak akan menzalimi hambanya dengan melakukan siksaan dan apapun namanya. Karena Allah itu maha pengampun, maha memberikan rahmat. Tetapi yang ketiga juga perlu kita yakini dan kita imani bahwa Allah itu maha adil. Allah itu akan melakukan apapun yang bisa seorang hamba merasakan keadilan itu. Oleh karena itu maka keadilan-keadilan di dunia ini nanti akan dihisab oleh Allah, sehingga kemudian orang-orang yang merasa terdolimi, orang-orang yang merasa tidak teradili itu nanti akan merasakan kepuasan. Disitulah letaknya keadilan Allah. Karena di antara manusia Allah itu akan mengadili. Jadi bukan kemudian Allah itu kejam dengan menyiksa, tapi nanti Allah ada sisi maha rahman rahimnya. Allah maha pengampun, tapi di sisi lain Allah juga menyediakan tempat keadilan bagi orang-orang yang di dunia merasa dia terdolimi dan dia tidak terbalas, dia tidak dapat keadilan, dan Allah yang akan memberikan keadilan itu. Itulah intinya kenapa antara sesama manusia itu sesuatu salah atau dosa itu harus diselesaikan. Beda dengan Allah tadi. Jadi makom taubat itu setiap saat. Jadi taubat itu kalau di orang-orang yang suluk, orang-orang yang mau berjalan kepada Allah itu, taubat itu makom awal, makom pertengahan, dan makom akhir. Jadi mulai dari awal kita membiasakan diri istighfar itu. Ya. Jadi istighfar itu kapanpun kita mulai mau hijrah dekat dengan Allah, taubat. Di pertengahan juga taubat, dan di akhir juga dengan taubat. Makanya salah satu nikmat terbesar itu adalah kita diberi rezeki taubat di akhir hidup kita. Sehingga kemudian termasuk doa diantaranya adalah Allah merzuqni taubatan nasuha qabla.
Jadi makam taubat itu terus dilakukan. Lalu ketaatan, bukti bahwa kita taubat itu di samping menyesali adalah juga melakukan ketaatan. Jangan kemudian kita berpikir tentang dosa dan kesalahan, lalu kita menjadi malas karena jangan-jangan Tuhan tidak mengampuni kita. Itu bisikan setan. Jadi makam tobat itu tetap dilakukan, istighfar itu tetap dilakukan, dan ditunjukkan dengan ketaatan bahwa kita ada sebuah perubahan. Ketaatan-ketaatan itulah yang membuat Allah juga menjadi cinta kepada kita. Taubat yang kita lakukan memberi spirit kepada kita untuk melakukan ketaatan, bukan sebaliknya, menjadi malas. Jadi itu yang kita lakukan. Adapun tingkatannya 3 itu, ya katanya Ibnu Qayyim, tingkatannya itu ada 3. Pertama, kalau dalam sisi amal ya, paling tinggi itu pahalanya membaca Al-Quran. Lalu di bawah itu berzikir, lalu berdoa. Itu kalau kemudian dibeda-bedakan antara baca Al-Quran, zikir, dan berdoa. Nah, baca Al-Quran itu ada orang, dalam satu riwayat disebutkan orang baca Al-Quran tidak sempat berdoa, maka Allah akan berikan apa yang menjadi hajat dia walaupun dia tidak minta, lebih daripada orang yang hanya sekadar berdoa. Itu karena cintanya pada Al-Quran dan sibuk mempelajari, menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, zikir. Jadi di bawah itu adalah zikir, dan kita setiap hari memang harus berzikir. Dan kemudian yang ketiga, berdoa. Itu memang berbeda. Jadi kalau doa itu lebih kepada permohonan permintaan kita kepada Allah. Tetapi yang menarik dan unik adalah setiap doa kita tidak sia-sia. Dan setiap manjanya kita kepada Allah. Jangankan hal-hal besar. Hal-hal kecil kita minta kepada Allah. Itu punya nilai di hadapan Allah. Dan itu kita manja kepada Allah. Kita ada kemanjaan kepada Allah. Itu Allah senang. Beda dengan manusia. Ya. Allah itu senang kalau diminta-mintai. Tapi kalau manusia diminta-mintai, itu ngamuk. Makros-terus lah itu. Jadi tidak suka. Tapi itu bedanya dengan Allah. Tapi ada ulama lain yang berpendapat bahwa tidak usahlah kita minta-minta pada Allah. Kita tidak usah berdoa. Kita malu pada Allah. Cukuplah kita melakukan ketaatan tanpa kita minta, karena Allah pasti akan memberikan kebutuhan kita. Ada orang yang kemudian beranggapan begitu. Bagi kita sebenarnya persoalan itu tergantung kepada kondisi manusianya. Ya. Jadi manusia itu secara umum yang belum paham ya cukup berdoa. Yang sudah tingkatannya bagus ya berzikir terus. Yang tingkatannya bagus jauh lebih dari itu, menjadikan Al-Quran, bacaan dia, kajian dia setiap hari itu jauh lebih utama lagi, karena Allah akan memberikan apa yang menjadi hajat bagi dia. Itu buat pertanyaan yang pertama tadi. Baik. Maka sama juga dengan yang kedua tadi, pertanyaannya bahwa bagaimana Allah mencipta, itu ada keadilan Allah. Jangan tanya tentang apa yang dibuat oleh Allah, tetapi nanti kitalah yang akan ditanya. Dan adapun kemudian Allah menjadikan itu adalah keadilan Allah. Jadi ada kasih sayang Allah, tapi di sisi lain ada keadilan Allah. Bayangkan kalau orang-orang yang kemudian dalam hidupnya merasa tersakiti, merasa terdalimi, dan dia tidak mendapatkan keadilan dunia. Lalu di mana dia harus meminta? Di akhirat. Dan disitulah Allah kemudian menyediakan bagi orang-orang yang kemudian masih saja membangkang, bermaksiat, yang tidak bertobat kepada Allah, Allah akan sediakan tempatnya untuk orang-orang yang kemudian masih berada dalam kemaksiatan sampai akhir hidupnya. Itu keadilan Allah. Bukan Allah itu tidak sayang atau kejam, tapi keadilan Allah yang justru itu akan menampung apa yang menjadi harapan yang diinginkan oleh manusia-manusia yang lain. Sehingga kemudian efeknya berbuat baiklah kepada sesama manusia, hubungkan yang baik dengan Allah, Sang Penguasa, supaya kita kemudian juga tidak menjadi orang yang masuk ke dalam neraka itu. Baik. Ya, jadi seperti itu ya Ustadz. Dan tadi Ustadz kalau poinnya yang beliau tanyakan, bagaimana dengan anggapan Islam itu sulit karena umatnya tidak semua masuk surga, Ustadz? Seperti apa, Ustadz? Rasulullah SAW justru menyatakan begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku nanti akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi.
Mhm. kecuali yang enggan, kecuali yang nggak mau. Lalu kemudian siapa yang nggak mau ya Rasulullah masuk surga itu? Rasulullah kemudian menyatakan, siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Sedangkan yang bermaksiat, yang durhaka, maka dialah yang enggan itu, yang nggak mau masuk surga. Jadi jelas bahwa sebenarnya sederhana. Ya, sederhananya itu adalah bahwa siapa yang mau ngikuti Nabi, siapa yang mau ngikuti sunnah, dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang kemudian durhaka dan membangkang, maka dia akan masuk neraka. Karena dia kemudian termasuk orang yang nggak mau. Dialah orang yang nggak mau. Semuanya akan masuk surga, itu kata Nabi. Ini kebahagiaan buat kita karena Nabi kita menjamin bahwa selama kita kemudian sudah membaca syahadat, lalu melakukan ketaatan, maka kita akan dijamin masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Mhm. Maka orang yang enggan itu tentu pertama yang tidak mau menjalankan Islam dengan baik, yang tidak masuk Islam, yang tidak mau menjalankan Islam dengan baik, lalu kemudian dia berakhir kehidupannya juga dalam hal-hal yang naudzubillah dalam kemaksiatan. Mhm. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad nanti akan masuk surga, ada yang tanpa hisab, ada yang melalui hisab yang berat, ada yang hisab yang ringan, ada yang masuk surga setelah masuk neraka yang kita kenal dengan alumninya bernama Jahannamiyun. Karena Jahannam itu neraka yang paling atas. Jadi masuk nerakanya yang paling ringan. Tapi apapun karena itu sebuah siksaan. Tidak ada sesuatu yang kemudian enak dirasa. Mhm. Walaupun itu paling ringan karena dahsyat sekali. Tidak bisa dibayangkan nanti kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang Ya, bagaimana zilatan api neraka dan apa yang akan baik. terjadi. Ya, Ustadz. Semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan pembahasannya Ustadz ya, karena juga masih banyak sepertinya pertanyaan yang cukup detail disampaikan oleh pendengar, dan yang terpenting adalah semoga kita bisa terhindar dari siksa api neraka ya Ustadz ya. Cita-cita umat Ya, muslim terbesar pasti itu, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menghindarinya. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga berkah ilmunya Ustadz dan selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.